Insyaallah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Anas Ustaz Ahmadi LC. Alhamdulillah dia sudah hadir. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pengurus musola Al-Ikhlas, karena ini masih bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin bila dalam pengurusan ini masih banyak kesalahan atau tingkah laku dari pengurus kurang baik. Saya mohon dibuka pintu maafnya sebelumnya. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur yang kemarin sebulan penuh mengasih takjil buka puasa bersama di musola Al-Ikhlas. Yang kedua, kami setiap bulannya nanti setiap pertemuan kuliah subuh ini akan kirimkan doa-doa orang tua kita, saudara kita, anak saudara kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan nanti akan dibacakan surah Al-Fatihah dengan Ustaz. Mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya yaitu kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Anas Ahmadi LC pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Udah ada meja makannya. Ya, meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk jengkol semua. Cakep, enak. Nasi uduk jengkol semua cakep, enak gitu. Ya. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur. Ya Rabbal. Sesuai niat DKM kita, setiap bulannya dibacakan nama almarhum wal marhumah. Bukan cuma di musola Al-Ikhlas doangan. Kita pergi ke Ulu Jami sebelum ngaji dibacain arwahnya. Kita ngaji ke BSD. Tahu Bu, BSD tahu? Bapak tahu BSD? Apaan itu? Bekasi sonoan dikit. Bukan Bumi Serpong Damai, bukan. Bekasi sonoan dikit. Bang mertua saya di Cakung. Jadi kalau Bekasi sonoan dikit, itu sebelum ngaji bacain dulu arwahnya. Maka kalau pagi hari ini DKM kita niat setiap bulan dibacain, setiap ngaji dibacain, ini luar biasa kebaikan-kebaikan mudha'afah. Mudah-mudahan siapapun yang berjasa atas musolah Al-Ikhlas ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan DKM beserta jajaran pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak di musola Al-Ikhlas, mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan bukan menggugurkan kewajiban, tapi Allah sedang mempersiapkan bekal kita. Mudah-mudahan nanti begitu kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah jadikan sholat subuh kita berjamaah, ngaji kita sekarang menjadi bagian amal soleh yang bisa membantu kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ila sairi anwa'ihi min afadhihi wa a'yalihi wa min masyariqiha wa magharibiha وإلى العلماء والمتصنفين والمفسرين والفقهاء العاملين سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibacain Fatihah, teh manis keluar. Ini kalau dibacain lagi ketan keluar kayaknya. Ya. Sumaila ruwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayihina wa muallimina khususan almarhum abaina wa ajdadina Bapak Guna bin Bapak Pacing Fatih minan nar. Sumail marhumah Bu Saudah binti Fulan Fatihah minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Mamun bin Bapak Muhammad bin Haji Muhammad Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Bu Haji Sa'anih binti Bapak Haji Syarif Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Syarif bin Bapak Mirin Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Ibu Risa binti Bapak Mirin Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Nyamun bin Bapak Bodong Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Bu Hajah Sami binti Bapak Saman Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Wukir bin Bapak Atmo Famirat Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Bu Hajah Sa'nih binti Bapak Haji Naji'i Salmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila almarhum abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ususina almarhum Bapak Getun bin Haji Kasim Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Butimah binti Bapak Arad Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Widodo bin Bapak Fulan Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Dani bin Fulan Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Sanib bin Fulan Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Leong bin Bapak Haid Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Nasan bin Bapak Haji Nyamun Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Riman Daud bin Fulan Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Butuni binti Bapak Haji Nyamun Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Haji Jamhuri bin Bapak Haji Muhammad Fatih minan nar. Summa ila almarhum Bapak Muhammad Saleh bin Bapak Haji Ribun Fatih minan nar. Summa ila almarhumah Bu Saudah binti Haji Abdul Karim Fatih minan nar. وإلى الحاضرين والغائرين الموجود في مصلى الإخلاص من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وإلى أحفادهم وفروعهم وأعيانهم سلام الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا yang namanya nggak disebutin mohon maaf lahir batin. Emang catatannya segini doang ya. Bang kalau dibacain semua sampai johor kayaknya ya. Mudah-mudahan nanti yang belum merasa tersebut ke Bang Udin aja ya. Mudah-mudahan kalau Bang Udin sehat, kita sehat semua, juga DKM kita Ustaz Khairuddin. Mudah-mudahan Allah jadikan semua amanah musholah al-ikhlas ini bagian catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la apa baik yang kita kerjain itu nggak jadi apa-apa meskipun itu kebaikan menurut kita kalau kita nggak gandeng dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita jam 2, jam 3 kayaknya kering, dibawa merem lagi orang bisa. Misalnya wudhu kita, berangkat kita ke mushola al-ikhlas, tadi sebelum qomat ada yang selawatan, ada yang sholat 2 rakaat, ada yang nambah lagi. Itu kebaikan-kebaikan kita
itu nggak jadi apa-apa, habaan mansuro, bagai debu-debu berterbangan. Fahuwa gusaun kagusais sail, dia bagai buih di lautan. Udah piknik belum, Bu? Udah jalan-jalan ke Anyer, adalah Mbak belum nongedin ya. Ya, bapak-bapak ajak ibu-ibunya jalan-jalan piknik ya. Itu kalau kita mandi di Anyer, begitu kita nyebur, ada kayak bunder-bunder tuh, kayak memuruh. Nah, itu yang memuruh tuh namanya gusaun kagusaisail. Kagak jadi apa-apa, hilang begitu aja. Kalau kita nggak gandeng ibadah kebaikan kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta, terputus. Nggak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada yang lain yang patut kita ucapkan pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara bersyukur yang paling baik adalah man lam yuskurin nas lam yashkurillah. Bagaimana orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia sendiri kagak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, caranya itu kita berterima kasih dulu sama manusia. Iya, dia emang nganterin anak kita sekolah, pagi nganterin, sore jemput, emang kita bagi duit, kita gaji. Tapi kan itu anak kita selamat di bawah asuhan dia. Iya sih, rumah kita rapi karena emang ada yang beresin meskipun dia pulang pergi. Iya sih, kita bagi duit tiap bulannya, tapi kan gegara dia bersihin rumah kita, kita nggak takut najis kaki kita, berangkat ke musala juga enak. Maka begitu kita ngucapin terima kasih, itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, emang dia ojek kita, kemana-mana kita sama dia ngojeknya. Iya sih, dia emang supir kita, emang kemana-mana dia yang nyupirin. Tapi kan atas izin Allah kita sampai gini hari subuh bisa beribadah, sholat subuh berjamaah. Man sholal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'annama sholal lailu kullaha, maka dia laksana sembayang semalaman suntuk. Nih ibu-ibu merem nggak semalam? Merem. Bapak-bapak pules. Yang bangunin bapaknya apa ibunya biasanya? Oh, ibunya yang bangunin. Iya, pules kita, merem kita semalam, tapi kalau subuhnya di musola Al-Ikhlas berjamaah, maka kita laksana orang yang kagak tidur, dapat manfaat pahala kayak orang yang semalaman sembahyang suntuk. Ini artinya cara bersyukur yang paling baik, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, adalah kita bersyukur kepada Allah ketika kita mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Terus bagaimana cara berterima kasih kita? Kan tadi katanya kita dihitung bersyukur kepada Allah kalau kita mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Terus bagaimana caranya kita berterima kasih? Nabi ngajarin kita. Apa yang diajarin? Man ahsana ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang baik sama kita, fakafi'u, maka balaslah kebaikan itu kepadanya. Bagaimana cara balasnya? Fakul fajazakumullahu khairan ahsanal jaza
innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Katakan kepadanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah diberikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala, dengan yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita ucapkan terima kasih banyak kepada DKM kita. Sebab karenanya lah Allah bisa kumpulin kita di Mushola Al-Ikhlas. Pagi hari ini kita dikumpulin ngebacain nama-nama almarhum, nanti satu saat kita yang dibacain nama kita. Dan satu saat mudah-mudahan pagi ini kita dikumpulkan di Mushola Al-Ikhlas, mudah-mudahan nanti wayaknya Allah bangkitkan kita di padang mahsyar, kita diketemuin lagi tuh, nemu lagi sama jamaah Al-Ikhlas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau ada orangnya kita berterima kasih. Begitu kita makan bakso di pojokan, ya emang adanya di pojokan, yang lain penuh. Begitu kita mau bayar, kata tukang baksonya, ya bakso BRI no, yang pas tanjakan. Kalau enggak bakso balungan pas udah belokan, ya. Begitu kita mau bayar, kata yang kasirnya, ya udah dibayar Pak. Udah sampai yang bayarin. Lah tadi yang sebelah Bapak. Sebenarnya yang mana ya? Orangnya pendek-pendek, keling. Ya udah pendek, keling lagi. Ya. Siapa ya? Kalau kita enggak tahu orangnya, lupa bagaimana sebelah kita, dia ngebayarin kita, maka Nabi ngajarin fad'u lahu, maka doakanlah. Maka ini kertas yang kita baca udah bener banget. Orang tua kita dulu surah Alhamdulillah, dengan wasilahnya kita bisa beribadah tenang di Mushola Al-Ikhlas. Mungkin kalau kita sekarang belum tentu mampu, tapi orang tua kita emang biasa begitu. Anak makan duluan, dia belakangan. Nasi cuma sepiring, anaknya 10 biji. Anaknya 10 biji, nasinya cuma sepiring doangan. Tapi daun mengkudunya sebakul. Ya, kan begitu dulu. Ya, makan anak 10, anak 6, ya kan. Nasinya sepiring, kata mak kita tinggal sepiring doangan nasi. No, metik daun mengkudu biar banyakan dikit. Nah, jadi yang banyak bukan nasinya, daun mengkudunya. Baru tuh begitu rapi sembari nyuci piring emut-emut. Itu artinya emak kita belum makan. Maka mudah-mudahan nih apa yang sudah ditinggalkan ini menjadi bagian tugas kita mengisi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi DKM sudah menyebutkan masih Syawal minal aidin wal faizin, saya terusin wa kullu amin wa antum bi khair, fa insyaallah kulluna minal aidin wal faizin was sabirin wasyakirin was salihin wa ja'alna minas su'adail maqbulin. Kata almarhum Jainuddin Amjad begitu doanya, wa ja'alna minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal asqiyail mardudin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, kalimah kita kalau warawiri kagak negor, gak negor bapak-bapak, gak negor ibu-ibu, mohon maaf ya kan. Mudah-mudahan pada redo. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu redo, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inda zikri ahli shalah, begitulah Imam Syafi'i diingetin sama gurunya. Siapa gurunya? Imam Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata beliau? Muhammad bin Idris As-Syafi'i, sini Syafi'i, inda zikri ahli shalah, ketika orang-orang yang sering sholat itu namanya diingat-ingat, orang-orang baik itu diingat-ingat, dibacain namanya, tatanazzalur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlan bihudurihim, apalagi dia sampai duduk bareng bersama kita.
Maka tugas kita setelah Ramadan kemarin kita udah melakukan ibadah, sekarang Syawal, Al-Imam Al-Jurjani mengingatkan kita, lulusnya kita di Ramadan kemarin itu kelihatannya di bulan Syawal. Jadi kita lulus kagaknya tuh kemarin, puasa kita, terawih kita, zakat kita, sedekah kita, tilawah kita, itu kelihatannya di bulan Syawal. Ada Imam Al-Jurjani namanya, ulama kenamaan Mesir, punya kitab namanya Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu. Hikmah disyariatkannya ibadah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahwa lulus tidaknya kita waktu kita melakukan ibadah di bulan puasa, kata beliau, ij'alu ma fi Ramadan kharijahu. Jadikanlah terapan-terapan, aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita lakukan, yang dulu kita lakukan di Ramadan, itu diterapinnya di selain Ramadan. Kapan itu? Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu terapannya, bukan di Ramadan. Kalau bulan Ramadan mah bulan puasa, begitu emang kita rega-rega jam 2, jam 3, nggak pakai alarm juga kita udah bangun baik. Udah ada drum bandnya, sahur, gedebuk. Jangan, udah ada drum bandnya, udah bangun kita. Ilo kagak bangun kuping kita kebo itu mah ya. Kebiasaan drum bandnya perek. Karena gerimis, yang kalau gerimis ditabuk ngelebeb dia. Kita tetap bangun. Dikit-dikit nih kita, kalau hari Jumat, ya kan, pengen rasanya Jumatan duluan. Makanya kalau Ramadan kemarin, bulan puasa kemarin, kalau babanya berangkat Jumatan jam 9, ya kan, bininya tenang. Alhamdulillah, diberangkat duluan tuh lakinya. Itu kapan? Bulan puasa kemarin. Jumatan jam 12, berangkatnya jam 9. Tapi kalau sekarang Jumatan jam 12, jam 9 udah jalan. Anaknya dipanggil. No, baba lu ikutin no. Dia mau ke masjid apa ke rumah janda no. Begitu katanya. Dan Jumatan jam 12, jam 9 udah jalan. Maka jarang kelihatan orang jam 9, jam 10, jam 11 pada warawiri ke masjid. Kenapa? Karena bukan bulan puasa lagi. Ntar setengah 12 baru datang. Setengah 12 lewat juga dijak temennya. Ayolah. Ntar dulu, emang apa? Khotibnya belum lewat. Gitu. Lah tahu loh, ya lewat sini dia ntar. Begitu kata dia. Jadi kalau, ayo udah ajannya, ntar lo ajan. Begitu kan. Nah ini yang begini-begini lama-lama kalau kita biarin fitrah kita, kesucian kita, ibadah yang kita udah bangun selama sebulan penuh kemarin lama-lama hilang, lama-lama kegusur, lama-lama angus. Maka kita dituntut untuk terus mempertahankan kesucian itu paling kagak menurut ulama dengan 4 cara. Apa itu? Yang pertama disampaikan oleh sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pernah umroh mampir ke Turki, itu orang baru nyampe udah pada pengen tuh ziarah ke sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Karena dia yang kemudian banyak memberikan pencerahan kepada panglima perang yang namanya Muhammad Al-Fatih, yang akhirnya bisa menduduki kota Konstantinopel di Turki.
Jadi kalau kita ke Turki itu banyak kapal yang diangkat kemana? Ke gunung-gunung. Ngikutin dulu waktu perang. Jadi perahunya diangkat ke atas. Nah beliau sampaikan, disepakati oleh dua imam. Yang pertama adalah Imam Bukhari, kedua adalah Imam Muslim. Dua-duanya menyatakan bahwa apa? Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan kemarin, summa atbahahu sittan min Syawal, kemudian dia ngikutin 6 hari di bulan Syawal. Ini masih Syawal kan ya? Ya, kemudian ya. Masih. Ya. Kalau yang kemarin lebarannya Jumat, berarti ini Syawalnya tanggal 22. Ya kan? Kalau yang kemarin lebarannya hari Sabtu, berarti ya ini tanggal 21. Ya bagaimana aja dah, enaknya dah. Nah itu bahwa kita masih Syawal, maka seperti setahun penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ulama mengajarkan kita, jagalah kesucian yang sudah kita lakukan sebulan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan-kebaikan yang meskipun dia dikit tapi terus dikerjain. Jadi nggak perlu banyak, dikit tapi dikerjain terus. Siapa yang bilang? Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Khairul a'mal ilallahi ta'ala, ya, atau ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik kerjaan itu adalah dikerjain terus meskipun wa in qalla, cuman dikit doangan. Sebelum qomat kita selawatan, udah terusin aja, jangan dihilangin selawatannya. Paling kagak kan orang bisa ngukur, kalau belum selawatan berarti belum ajan. Ya. Kadang-kadang jamaah suka kaget, begitu lagi jalan pelan, Allahu Akbar, mula langsung kainnya diangkat, ya kan? Mending pakai celana dalam, kagak. Ya kan kesian yang di belakang itu, ya kan? Ini artinya bahwa Rasul juga dulu nyuruh 2 orang. Siapa dia? Yang pertama namanya Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah nggak mau qomat kalau belum yang namanya Abdullah bin Maktum selesai baca Quran. Abdullah bin Umi Maktum disuruh Rasul baca Quran 50 ayat sebelum qomat. Itu artinya jamaah punya ukuran. Kalimah tadi bangunnya kesiangan, kalimah begitu mau berangkat ada tamu, ya kan? Belum selawatan, berarti masih ada waktu. Begitu selawatan, ayo kudu berangkat. Kenapa? Udah mau qomat. Tadi sholat 2 rakaat, ya kan? Ada yang sholat 2 rakaat, ada yang sholat lagi 2 rakaat. Raka'ataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu bagaikan lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan istri Nabi yang namanya Abu Hanan, ya, yang kemudian diberikan satu pesan, man shalla isna asyara raka'atan, ya. Ada namanya Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah ini berjanji ketika Rasul ngomong ini, lan atrukaha hatta mamati, aku tidak akan pernah ninggalin nih pesan Rasul sampai aku mati. Apa itu? Sholatlah 12 rakaat yang kita kenal dengan sholat rawatib, sunnah yang ngikutin sholat wajib. Kapan aja itu? Raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Tadi tuh qobliyahnya. Kerjain terus. Yang penting dikit-dikit. Ya. Kemarin ya kan kita mampir di pom bensin, babanya ngomong ke anaknya, "Lu udah sembahyang rawatib Isya belum? Kalau belum mati jangan ditinggalin." Begitu kata babanya.
Ya, akhirnya anak lupa sembahyang lagi dia. Masuk nggak 2 rakaat setelah Isya? Masuk. Ya kan? 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum Isya. Yang lain kemudian arba'atu rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Makanya kalau sebelum zuhur tuh ada orang sholat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, dia sholat lagi 4 rakaat, jadinya itu ngamalin hadis Ummu Habibah. Ayo, yang baik-baik meskipun dikit kita kerjain. Meskipun dikit tapi terus kita kerjain. Biar kata cuma 2 rakaat, biar kata cuma baca Al-Fatihah, biar kata cuma ngedoain orang tua kita. Tapi kalau itu baik, terusin. Itulah yang diajarkan ulama kepada kita. Satu. Yang kedua, kita ngelakuin ibadah jangan merasa untuk menggugurkan kewajiban. Tapi untuk apa? Biar kita girang, seneng. Orang kalau seneng jadi butuh. Jadi ibadah itu bukan gugurin kewajiban, tapi emang kita girang, seneng ngelakuin ibadah. Ya, masuk musola, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Demen aja kita, demen, girang bacanya, ya Allah bukain pintu-pintu rahmat. Itu terusin, ya. Anak-anak kita begitu nemu bocah tadi udah bangun apa belum tadi? Ya, udah alhamdulillah. Ntar ketemu misalnya, ya Allah Rabbi habli minas sholihin, usap-usap palanya, Rabbi waj'alni muqimas sholah. Mudah-mudahan nih anak sampai babak kagak ada tetap sembahyang. Itu artinya apa? Kita girang aja, seneng aja. Kalau kita udah girang, udah seneng, ibadah nggak jadi kewajiban, tapi dia jadi kebutuhan. Anak-anak kita begitu. Makanya Allah sampaikan am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Coba noh liatin Yakub. Nabi Yakub alaihissalam begitu mau mati, idh hadara Yaqubal maut, begitu mau mati anak-anaknya dipanggilin. Kita begitu nggak, Pak? Begitu ya kan? Panggilin bocah. Ya. Sin, mad, roh, ya, ono rokok di pinggir jalan, jangan dijual. Emang apa, Mbak? Udah punya Cina. Gitu kita, ya kan? Ono kontrakan yang ono, ya kan? Yang sebelah musola Al-Ikhlas, lu jangan pada ributin. Emang apa, Mbak? Nah, udah gua kasih buat musola Al-Ikhlas. Nah, itu yang begitu-begitu kita juga ngikutin. Tapi Nabi Yakub alaihissalam pertanyaannya ada cuma satu. Mata buduna min ba'di. Kalau babak meninggal, lu pada masih sembahyang apa kagak? Masih pada ibadah apa kagak? Itu artinya yang kedua, ayo kita kerjain ibadah, jangan buat ngugurin kewajiban, tapi bikin kita girang. Ntar anak kita girang, ya kan? Jangan anak doang disuruh. Makanya kalau di musola, Bang Udin biasanya bocah pada bercanda mulu. Ya kan ya? Emang apa begitu? Gara-gara babanya. Lagi bercanda di rumah, babanya ngomong apa? Bercanda mulu nih. Sono, musola. Lah kan dia lagi bercanda tuh. Di rumah, bercanda mulu nih. Disuruh pergi ke musola, dia ke musola. Ya dia terusin bercandanya di musola. Saya sering nanya bocah, "Mau ngapa lo berisik banget sih?" Disuruh baba, Bang Haji. Lah, disuruh baba. Masa lu baba lu nyuruh bercanda di sini? Iya, kan saya lagi bercanda di rumah tuh. Ya kan, saudara saya pada main. Ya kan, kata baba bercanda mulu nih. Sono ke masjid. Lah saya pindah bercandanya ke masjid. Ya kan? Iya, mestinya sono ke masjid, sono ke musola. Babanya ngikut. Sono ke musola, ayo gua anterin. Nah, babanya ngikut nganterin ke musola, jangan anaknya doangan. Ya. Maka yang kedua, mudah-mudahan kita senang sehingga ibadah itu jadi kebutuhan. Yang ketiga, aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Kata ulama, yaknil mauta. Apa itu? Kematian.
Ini kalau pagi-pagi begini kan enaknya, mohon maaf lahir batin, kalau pagi begini enaknya kita duduk di teras, ya Pak ya, ya Bu ya, sembari ngopi, sembari dengerin burung gacor, ya kan, megang duit 10 juta dah, Masya Allah. Iya tuh kalau pagi-pagi begini nih, yang enak nih kita bukan ngaji, ya kan, dengerin murai suaranya gacor, ya kan, udah gitu ngopi, megang duit 10 juta. Nah, udah endah bener itu. Tapi kan kita tinggal tuh, kopi kita tinggal, suara burung kita tinggal, kita ngejogrok di musola Al-Ikhlas. Ini kita mutusin kenikmatan. Biasa mana-mana naik motor jalan kaki, ya kan, biasanya enak aja, ini kayak ngantuk paksain aja, ya kan, kaki lagi berasa asam urat, berangkat aja. Itu namanya yaknil mauta, mengingat pemutus kematian. Kata ulama, bukan kita nangis, bukan kita begitu baca almarhum keingetan, udah pada kagak ada, bukan. Tapi kita semangat untuk beribadah agar apa? Kita bertemu sama orang-orang yang udah dahuluin kita. Begitu Allah sampaikan alhaqna bihim zurriyatuhum. Tenang aja, kita alhaqna akan dipertemukan kembali sama orang tua kita yang udah dahuluin kita. Kalau kita ngapain? Tetap menjaga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu, perbanyak bekal kita. Kayak pulang kampung kemarin. Ini pada pulang kampung apa enggak? Kampungnya di Maria. Itu kan pada bawa bekal. Ya, fa inna khairuz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang terakhir, ini yang penting, adanya kita di musola Al-Ikhlas. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan sering-sering duduk bersama orang-orang shadiqin. Kalau orangnya satu, shadiq. Orangnya dua, shadiqani. Kalau banyak begini, shadiqin. Apa itu? Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Iman saja nggak cukup, takwa saja nggak cukup. Kita butuh apa? Butuh CS, butuh sahib, butuh temen nongkrong. Semakin kita sering duduk di musola Al-Ikhlas, maka kita mudah-mudahan semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita bisa ngelakuin yang 4 tadi. Apa itu? Yang pertama, kita terus kerjain meskipun dikit. Yang kedua, kita kerjain bikin kita girang. Yang ketiga, kita banyakin buat bekal kita. Yang terakhir, kita punya CS, temen nongkrong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Ya Allah, jadikanlah kumpulnya kami, pengajian kami subuh ini yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, hidup kami di hadapan-Mu ya Allah dengan husnul khatimah. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi janjinya sebelum bunyi nit udah bunyi duluan Bang Udin ya.
Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, ketemu lagi dalam rangka beribadah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasibita wallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan hari saya mengucapkan untuk itu semuanya untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Semoga tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Dan ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.